Ya, shalom. Selamat malam. Berjumpa dengan gue. Gue bukan saya, tapi gue adalah Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberikan kita dorongan yang kuat untuk kita hidup di dalam Yesus, kita hidup di dalam Tuhan, dan kita sebagai hamba kebenaran. Ingat, kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba kebenaran. Bukan bebas berbuat dosa, tetapi bebas berbuat kebenaran. Katakan bersama saya, aku dipanggil Tuhan menjadi hamba kebenaran. Untuk bebas berbuat kebenaran. Satu, dua, tiga. Aku dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk bebas berbuat kebenaran. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesus buat malam ini, anugerahmu Tuhan sungguh ajaib. Sebelum kami tidur, kami kan dikenyangkan dengan anugerah dan firman-Mu, kabar baik bagi jiwa kami. Kami terima dengan iman, kami terima dengan syukur, berkat-Mu yang menyembuhkan kami. Amin, amin, amin. Under grace people, orang-orang yang hidup di bawah anugerah, saya akan sharing pada saudara malam hari ini. Temanya adalah dibangunkan oleh anugerah. Dibangunkan ini bukan bicara tentang rohnya yang dibangunkan, bukan cuma bicara rohnya saja, tapi juga fisiknya. Kita akan melihat firman Tuhan, tapi apakah kita juga bicara tentang fisik? Iya, tentunya efeknya kepada fisik kita. Di Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang pertama dikatakan judulnya God Rescues Lot. Tuhan menyelamatkan Lot. Ayat yang pertama, Kejadian 19, kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang. Jadi ada dua malaikat yang datang ke Sodom pada waktu petang. Dikatakan di dalam bahasa Ibrani, Bo Senayim Malak. Malak itu malaikat. Bo Senayim Malak Sedom. Jadi datanglah para malaikat itu ke Sodom. Dan Lot duduk di pintu gerbang Sodom. Lot melihat, lalu bangunlah ia untuk menyongsong mereka dan bersujud menyembah ke tanah. Saya akan lompat kepada di ayat pasal yang ke 19 ayat yang ke-14 ini. Sudah dikatakan di ayat yang ke-13, sebab kami akan membinasakan tempat ini, kata para malaikat itu, karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahweh, dan Yahweh telah mengutus kami untuk membinasakannya. Jadi Tuhan mengutus para malaikat untuk membinasakan Sodom. Lalu ayat yang ke-14, Lot keluar dan berbicara kepada kedua menantunya, dan ia berkata, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, karena Yahweh akan membinasakan kota ini. Tetapi kedua menantunya dianggap sedang bergurau. Nah, ketika fajar menyingsing, malaikat-malaikat itu mendesak Lot dan berkata, bangunlah, ajaklah istrimu, bangunlah, wake up, ajaklah istrimu dan kedua anak perempuan yang ada di sini, supaya kamu, anak perempuanmu yang ada di sini, dan supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman, jangan dibinasakan bersama dengan penghukuman kota ini. Kemudian, saudara, di ayat yang ke-23, God destroy Sodom. Tuhan menghancurkan Sodom. Ayat 23, matahari telah terbit di... sorry. Matahari telah terbit di timur, di atas bumi, dan Lot tiba di Soar. Ayat 24, Yahweh menurunkan hujan belerang dan api dari langit, dan dari Yahweh ke atas Sodom Gomora.
Dia menghancur leburkan kota itu dan dataran-dataran sekitarnya dan semua yang berdiam di kota-kota itu dan dari hasil tanah itu. Nah, saudara, under grace people, di sini Lot melihat malaikat Tuhan, lalu dia bangun. Kemudian dia ketika fajar menyingsing ayat 15 dibangunkan. Jadi kehadiran para malaikat yang utusan Tuhan itu membangunkan Lot dari duduknya. Lalu ketika dia tidur dibangunkan juga agar pergi dari kota yang akan dibinasakan. Under grace people, di akhir zaman, saudara, Tuhan juga membangunkan kita. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Dibangunkan kita untuk diangkat bertemu dengan Yesus Kristus di udara dan kita hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Lord dibangunkan dari tempat, dari kota yang akan dibinasakan. Ini adalah anugerah. Bukan karena usaha Lot menjadi orang kudus, saleh, benar, suci, banyak doa, banyak pelayanan, banyak memberi persembahan, banyak memberi perpuluhan. Bukan karena perbuatan Lot, tapi karena anugerah. Dibangunkan oleh Tuhan melalui para malaikat. Ayo pergi, tempat ini akan dibinasakan. Dibangunkan oleh anugerah. Grace make us wake up. Anugerah selalu membuat kita terbangun. Mengapa? Sebab, saudara, di 1 Tesalonika, pasal yang ke-5, di 1 Tesalonika pasal yang ke-5, saudara, dikatakan di ayat yang ke-5, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang yang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Kita anak terang. Kita anak siang. Yesus adalah terang dunia. Kita anak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu, saudara, kalau Lot dibangunkan karena fajar telah menyingsing, di mana setelah fajar Tuhan membinasakan Sodom. Daripada Lot binasa bersama Sodom, dibangunkanlah dia. Hari ini kita di dalam Kristus. Saudara, terang telah tiba, di mana kita adalah anak-anak terang, kita anak-anak siang. Katakan bersama saya, aku anak terang. Aku anak terang. Sang terang, Yesus Kristus. Saudara itu anak terang. Saudara itu orang siang. Saudara tidak akan bisa ditidurkan oleh dunia ini. Mungkin kita bisa terlena dengan kenikmatan dunia. Saya kalau berbicara kenikmatan dunia, saya tidak berbicara hal yang kotor, negatif, buruk ya. Tapi bicara tentang terlena akan berkat Tuhan. Diberkati berlimpah, terlena. Tapi kita anak terang, jangan khawatir. Tuhan akan membangunkan kita. Katakan amin. Nah, kabar baiknya adalah, saudara, Lot itu dapat anugerah. Dia dibangunkan oleh anugerah untuk pergi dari kota yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan Lot menjadi selamat dari Sodom, dari penghukuman atas Sodom. Hari ini di dalam Kristus, engkau telah ditebus oleh Tuhan, itu dibangunkan dari kematian dosa kepada kehidupan di dalam Kristus. Sekali lagi, saudara, oleh karena anugerah, hari ini kita telah dibangunkan dari kematian akan dosa, kematian penghukuman kekal. Kita beroleh hidup kekal di dalam Yesus, kita dihidupkan di dalam Kristus. Kita anak-anak siang, bukan anak kegelapan lagi. Di dalam Kristus, mengerti? Katakan amin. Tuhan telah membangunkan kita, Tuhan telah membuat kita terbangun, dan kita saat ini hidup di dalam Kristus. Itulah Yesus Kristus, itulah Yesus saya, Yesus saudara. Hari ini kita telah hidup di dalam Kristus, itu kita anak-anak siang. Nah, dunia ini seringkali bisa saja, dunia ini tidak bisa lagi, dunia yang penuh kegelapan ini,
tidak akan bisa menggelapkan saudara. Karena saudara memiliki firman. Ada firman Tuhan yang berkata tentang firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Mazmur pasal 119, di kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Wah, ini ayatnya besar-besar, saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-105, di sana dikatakan begini. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, kata pemazmur. Jadi, kakinya, langkah hidupnya pemazmur di kala itu perlu firman untuk menerangi langkah-langkah. Kabar baiknya, hari ini kita anak-anak terang. Saudara, ada kebenaran firman Tuhan di sini. Pada waktu di masa lalu di perjanjian lama, firman Tuhan berkata bahwa firman itu pelita bagi kaki orang percaya, bagi langkah-langkah orang percaya. Firman itu sebetulnya menerangi jalan kehidupan orang percaya. Itu dulu. Firman itu tetap terang, tetapi manusianya yang masih di dalam kegelapan. Kenapa? Karena belum in Christ. Kabar baiknya hari ini saudara dan saya sudah in Christ. Kita telah ditebus, kita dibaptis ke dalam Kristus. Saya dan saudara hidup di dalam Kristus. Berarti saudara hidup di dalam terang, kita anak terang. Katakan bersama saya, hidupku di dalam Kristus adalah hidup di dalam terang. 1, 2, 3. Hidupku di dalam Kristus adalah hidup di dalam terang. Itulah saya, itulah saudara. Jadi saudara, pada waktu siang banyak orang itu bekerja. Nah, karena pada siang, walaupun sekarang ada orang bekerja shift malam, shift malam bekerja. Tapi maksudnya adalah kita tidak akan pernah bisa ditidurkan oleh kegelapan dunia. Tapi kita akan selalu dibangunkan oleh terang Tuhan. Katakan bersama saya, kegelapan dunia tidak bisa menidurkanku, sebab aku berada di dalam terang Yesus Kristus. 1, 2, 3. Kegelapan dunia tidak bisa menggelapkan hidupku karena aku hidup di dalam terang Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita ini hidup di dalam terang. Jadi kalau di masa yang pada waktu itu pemazmur membutuhkan firman untuk pelita kakinya, hari ini kaki saudara sudah diterangi. Sebab firman itu bukanlah sebuah tulisan yang mati, huruf mati. Tapi the word, firman, became man. Firman telah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Hari ini engkau telah already, you live under the light of God. Engkau hidup di bawah terang Tuhan. Katakan bersama saya, aku telah hidup di dalam terang Tuhan. Bukan cuma kakimu, mata saudara, wajah saudara. Lihat, wajah saya kalau terang karena ada sinar. Kalau orang walaupun kulitnya putih, kalau dalam kegelapan tetap gelap. Betul enggak, saudara? Orang kulitnya gelap, hidup dalam gelap, tetap orangnya gelap. Tapi kalau orang itu hidup dalam terang, maupun mau kulit putih maupun kulit hitam, semuanya dia tetap anak terang karena status identitasnya adalah anak terang. Katakan amin. Ayo katakan bersama saya, di dalam Kristus aku anak terang dan aku hidup di dalam terang. Lot, dia duduk
di gerbang Sodom. Dia tahu ada malaikat Yahweh, dia bangun. Dia tidur di Sodom, dibangunkan malaikat. Ayo, berangkat, pergi. Tuhan akan membinasakan kota ini. Dibangunkannya Lot, dan kemudian dia dibawa supaya tidak lagi di Sodom. Sodom akan dibinasakan. Saudara, peristiwa Lot yang dibangunkan malaikat Tuhan untuk pergi meninggalkan Sodom, lalu Sodom dibinasakan, adalah gambaran daripada orang percaya hari ini. Yesus telah membangunkan kita, mengangkat kita hidup di dalam kerajaannya in Christ. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Saudara, dikatakan dalam Kolose pasal yang pertama ayat 13, dikatakan dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Kalau Lot dibangunkan oleh malaikat Yahweh, dibangunkan daripada dia tidur di Sodom untuk pergi dari Sodom karena Sodom akan dibinasakan. Hari ini saudara di dalam Kristus, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putra yang terkasih. Saudara dalam Kristus Yesus, engkau telah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, engkau telah dipindahkan dari penghukuman kepada kemerdekaan, engkau telah dipindahkan daripada kematian kekal kepada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. Lot, kalau tetap stay di Sodom, dia tidak tahu Sodom akan dibinasakan oleh Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan melalui para malaikat Tuhan, malaikat Yahweh. Dia tetap di situ. Lalu ada anugerah yang memilih dia. Dia dibangunkan oleh anugerah Tuhan. Bangunlah Lot, pergi. Tempat ini akan dihancurkan. Dan akhirnya dia selamat hari ini. Anugerah Yesus yang sama di dalam Yesus Kristus telah membangunkan kita dari kematian penghukuman kekal, dihidupkan dalam Kristus, kita dipindahkan ke dalam kuasa terang, bukan lagi di kuasa kegelapan. Dia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putra yang terkasih, Yesus Kristus. Saya dan saudara, kita tidak lagi di dalam penghukuman, tetapi kita di bawah kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Kita di dalam kebenaran Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, ini anugerah Tuhan. Jadi saudara, kalau Lot itu dibangunkan oleh anugerah dan dibebaskan dari kebinasaan Sodom, saudara juga dibangunkan oleh anugerah Tuhan, dihidupkan dalam Kristus. Pada waktu itu, orang di perjanjian lama membutuhkan firman sebagai pelita kakinya. Tetapi hari ini kita telah dihidupkan dalam terang itu, telah dihidupkan dalam firman yang adalah Kristus. Yesus, the word became man, firman jadi manusia. Kita hidup dalam terang itu. Saudara, sebetulnya engkau ini tidak pernah mengalami yang namanya kegelapan, karena engkau dalam Kristus. Engkau gelap paling dia gelap di dunia ini saja. Tapi dalam Kristus engkau tidak alami kegelapan. Di dunia ini misalnya, saudara mau ngapa, nggak ngerti, nggak tahu. Saudara butuh tuntunan, nah itu kita butuh terang. Gitu kan. Terangnya ya terang di dunia, tapi padahal di dalam Kristus, saudara ini status identitas saudara itu anak terang. Saudara tidak lagi tertidur di dalam kegelapan dunia. Tapi saudara, di tengah kegelapan dunia, saudara dihidupkan dalam Kristus sang terang. Saudara anak-anak siang, identitas kita ini anak siang, identitas saya dan saudara anak terang, identitas saya dan saudara, kita bukanlah orang yang stay di Sodom, di mana Sodom itu, saudara, Sodom dalam bahasa aslinya itu disebut dengan Sedom, sebuah tempat di dekat Laut Mati. Ya, saya dapat anugerah beberapa kali di Sodom ini. Saya juga melihat bekas tiang garam daripada istri Lord gitu ya. Sodom, burn, vulkanik, bituminous. Jadi memang ini kota yang memang akan dibinasakan karena banyaknya orang tidak percaya dan orang-orang yang
berdosa, tapi saudara dibebaskan daripada keadaan tempat orang berdosa, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Lalu sekarang, saudara, setelah kita dibebaskan oleh Tuhan, anugerah ini, setelah sekali anugerah membangunkan kita dari kegelapan penghukuman dosa ke dalam terang, dibangunkan kita dipindahkan ke dalam terang kehidupan, kebenaran di dalam Kristus. Maka saudara, bila saudara, Lot ini kemudian setelah Lot ini dibangunkan, dibebaskan, Lot ini juga bersama-sama dengan Abraham, saudara. Biarlah kita di dalam Kristus, setelah kita dibangunkan oleh anugerah, kita tetap bersama-sama dengan Yesus dan firman-Nya, bersama dengan orang-orang percaya, kita menyembah, memuji Tuhan. Katakan amin. Adakah saudara yang hari-hari ini, mungkin engkau tidak tahu bahwa tempat itu, mungkin kau akan alami sesuatu yang buruk seperti Lot. Dia berada di tempat yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Dia tidak tahu. Didatangi oleh malaikat Yahweh, malaikat Tuhan untuk membangunkan dia. Ayo, pergi dari sini. Saya beritahu, Lot diselamatkan dari tempat yang akan dibinasakan. Saudara, selain kau diselamatkan dari muka bumi ini kepada keselamatan kekal, di dalam dunia ini, mungkin kau hari ini sedang berada di tempat-tempat yang itu membahayakan saudara, tapi saudara tidak tahu. Yesus Kristus Tuhan yang baik, oleh anugerah dia akan membangunkan saudara untuk segera pergi dari tempat di mana engkau berada yang akan membuat engkau alami sesuatu yang buruk. Diberi mujizat Tuhan, diselamatkan dari tempat yang buruk itu. Katakan amin. Saudara, mungkin saudara tidak ngerti gitu. Tuhan, kenapa aku pindah dari sini? Kenapa aku sekarang hidupku berubah, aku dari kota ini hidup di kota ini sekarang. Dari kota A ke kota B. Atau saudara, engkau dari pekerjaan satu sekarang kok ke pekerjaan yang lain. Atau mungkin saudara berpindah dari menangani satu kepada menangani yang lain. Pergi dari satu perkara ke perkara yang lain. Engkau nggak tahu akan terjadi apa. Karena di tempat yang lama mungkin saudara akan mengalami sesuatu yang buruk. Tapi engkau dibangunkan oleh anugerah lalu diselamatkan. Anugerah Tuhan akan selalu membuat saudara wake up. Selalu terbangun. Untuk selalu melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan di tempat-tempat yang Tuhan tunjukkan. Bayangin saudara. God rescues Lot. Tuhan menyelamatkan Lot. Hari ini Tuhan juga menyelamatkan saudara. Katakan bersama saya, hari ini Tuhan menyelamatkanku. Bukan cuma selamat di surga, di bumi juga alami keselamatan, keselamatan, dan keselamatan di setiap bagian hidup. Katakan amin. Di setiap bagian hidupku, Tuhan menyelamatkanku dari hal yang kelihatannya baik namun tak baik. Tuhan Yesus kau baik, ku percaya ku kan selalu alami kebaikan Tuhan. Ku bersyukur, ku angkat tanganku, Tuhan yang selalu pedulikanku. Ku bersyukur, ku angkat suara memujimu, sebab kemurahan-Mu Tuhan limpah bagiku. Saudara, Lot tidak tahu apa yang akan terjadi di Sodom. Lalu Tuhan membawa dia melalui malaikatnya, diselamatkan dari Sodom yang akan dibinasakan, dan dia menjadi selamat. Engkau mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari dan seterusnya.
Tapi Tuhan yang mengetahui masa depanmu. Dia akan selalu membangunkanmu melalui anugerahnya untuk engkau memahami, mengerti bahwa Tuhan itu baik kepada saudara. Tuhan tidak hanya predikatnya baik, tapi kebaikannya dilimpahkan kepada saudara. Katakan bersama saya, kebaikan Tuhan itu berlimpah atasku. Kebaikan Tuhan berlimpah atasku. Biarlah malam hari ini kau tidur dengan nyenyak. Biarlah malam hari ini engkau tidur dengan damai sejahtera. Karena apa, saudara? Janganlah saudara membawa kekhawatiran, ketakutanmu kepada hari esok. Sebab esok tidur aja malam hari ini. Karena esok Tuhan membangunkanmu dengan satu peristiwa yang baru. Saudara, ketika hari ini Lot itu tidur, besok pagi dia dibangunkan oleh malaikat, disuruh pindah karena disuruh meninggalkan Sodom karena tempat itu akan dibinasakan oleh Tuhan dan dia pergi ke tempat baru. Intinya dia dibawa oleh Tuhan untuk pergi ke tempat yang baru. Saudara, mungkin kau tidak tahu hari esok akan terjadi apa. Tapi hari ini, anugerahnya selalu membangunkanmu untuk engkau dapat melihat mujizat-mujizat yang baru setiap hari. Pengalaman-pengalaman yang baru bersama Yesus setiap hari. Dan juga engkau akan mendapatkan sesuatu yang baru yang menyegarkan jiwamu. Sehingga engkau dapat selalu memuji Tuhan yang baik atas saudara. Katakan amin. Ini kebaikan Tuhan. Jadi anugerah tidak akan pernah membiarkan engkau terus tertidur dalam kegelapan dunia ini. Anugerahnya yang menyelamatkan kita. Anugerahnya membangunkan kita hidup dalam anugerah. Inilah grace unlimited. Inilah anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Dan inilah Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan baik. Tuhan memberimu berkat malam hari ini. Diberkati kau. In Christ Jesus. Haleluya. Percaya diberkati Tuhan. Bahwa engkau selalu dibangunkan anugerah. Lalu hidup dalam Yesus semua. Katakan amin.